Email 104.4 FM Semarang Female Station, dan kita sudah terhubung dengan salah satu kerabat Imelda, ada Mas Tisen yang ada di Telogosari. Halo, selamat malam Mas Tisen. Halo, selamat malam. Oke. Dengar suaranya? Iya, kita bisa mendengar suara Mas Tisen dengan jelas kok. Dan Mas Tisen silakan langsung diceritakan untuk pengalamannya seperti apa yang pernah dialami. Ini ceritanya dulu sebelum saya kenal sahabat saya. Dulu dia sebelum pisah sama pacarnya, dia hidup di salah satu kontrakan 3 lantai di dekat rumah sakit Panti Wiloso. Dan rumahnya menghadap ke kali kecil. Rumah dekat dengan yang namanya stadion ya, kalau di situ ya berarti ya. Stadion bola. Oke. Nah, dulu sahabat saya pernah cerita sebelum pisah, seperti rasanya itu apa yang diinginkan, apa yang mau pacarnya itu selalu diturutin gitu loh, walaupun dia ngerasa disakitin, walaupun dia ngerasa seperti dibohongin, tapi dia ngerasa kayak seperti baik-baik aja gitu walaupun disakitin, dipukul dan lain-lain. Nah, cerita berawal dari rumah kontrakan tersebut. Jadi pacarnya dulu mungkin kesalahannya karena itu seperti kayak menyembah suatu patung, dan nggak tahu dibawa dari mana, seperti di gunung apa gitu. Pernah juga pacar saya, pacarnya dia juga pernah diajak teman, otomatis sahabat saya diajak ke gunung mana, nggak ngerti namanya, gunung apa gitu, untuk minta persembahan seperti agar main judinya itu tuh menang terus gitu sampai mendapatkan puluhan juta. Nah, di situ pacarnya sering seperti nyembah patung dewa tapi nggak ngerti apa, seringnya di lantai 3 gitu, karena di lantai 3 itu memang ada 2 kamar yang dimana kan dia kan cuma berdua aja, jadi kamar itu cuma dihuni itu di lantai 2 aja gitu loh. Sedangkan lantai 1 sama lantai 3 itu kosong gitu. Oke. Nah, awal mulanya karena udah nggak bareng lagi, kan otomatis kan barang-barang dewa-dewa itu kan masih ada di situ. Dan sering banget ketika pacarnya udah nggak ada di rumah itu, karena kan otomatis kan dia hidup sendirian di 3 rumah gede segede itu, hidup sendirian dengan 4 ekor anjingnya. Tetapi ketika setiap malam, karena kan dia kan kalau pulang itu, kalau berangkat kerja itu pukul 8 pagi, pulang jam 4 sore, itu kalau udah masuk rumah makanin hewannya, dia langsung di kamar gitu loh, nggak berani keluar lagi. Sering banget itu tuh pintu kamar itu tuh selalu digentor-getor gitu loh setiap malamnya, dok 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 gitu, dan anjingnya selalu gonggong gitu loh, padahal di situ tuh nggak ada siapa-siapa dan pintu kekunci rapet. Selalu setiap malam pukul 2, pukul 11 itu tuh selalu pintu kamar itu selalu digedok-gedok gitu loh. Nah, pernah juga waktu pacarnya datang, itu kebetulan kan anjing kan itu emang dilarang masuk ke kamar yang dimana itu tuh emang buat privasi pacarnya gitu loh. Ada dewa-dewanya itu kan. Nah, kebetulan pintunya terbuka, terus anjingnya masuk gitu loh. Nah, anjingnya masuk, padahal tempat dewanya itu tuh di kaca, tempel tembok yang dimana nggak bisa, walaupun anjingnya loncat pun nggak bisa kena gitu. Tapi di situ di patung, terus dupa dan lain-lainnya itu tercecer di lantai, gitu. Tercecer di lantai, terus si pacarnya datang,
marah-marah gitu, kok bisa sampai terjadi kayak gini gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu waktu mau dibersihin, turun dari lantai 3, mereka tuh dilempar sama yang namanya botol rapika gitu loh. Jeder gitu. Otomatis kan kalau misalkan botol sampai lempar itu kan benar energinya kan main-main gitu loh. Benar botol itu benar-benar dilempar gitu loh arah mereka waktu dia mau turun ke lantai 2 untuk bersihin yang tercecer gitu loh, untuk pasir atau apa-apanya gitu. Nah, habis itu mereka karena merasa takut, mereka langsung meminta keempat anjingnya itu minta maaf gitu ke dewa-dewanya. Dan kebetulan karena udah maghrib, ada satu anjing yang dimana belum sempat minta maaf, atau nggak minta maaf gitu, maksudnya nggak diantarin minta maaf gitu. Otomatis keesokan harinya dia si anjingnya itu tuh langsung sakit dan nggak tertolong gitu, maksudnya sampai meninggal dunia. Itu langsung keesokan harinya? Keesokan harinya. Oke. Dan aku pernah waktu dia nggak bareng lagi sama pacarnya, aku kan pertama kali main ke situ, karena kan dia kan merasa takut kan sendirian, ya udah aku temenin gitu kan. Pertama kali aku main di situ ke sahabat aku, awal mulanya aku waktu itu duduk di meja makan, dan meja makannya itu tuh deket di seperti apa ya namanya, ruang kaca, maksudnya apa ya, yang jendela besar. Kebetulan untuk yang tempat duduk aku tuh jendelanya kebuka gitu, kebuka ngarah ke kalinya itu. Oke, jadi memang lokasinya dekat dengan kali ya? Bukan dekat lagi, emang depannya itu emang kali itu kan. Kali kecil itu. Nah, waktu itu aku melihat di kaca, di jendelanya itu, karena kan kebuka, otomatis kan dekat sama aku kan. Aku melihat benar-benar bentuk, tapi nggak begitu jelas, bentuk benar-benar kayak orang hitam itu di balik kaca gitu loh. Orang hitam berdiri di balik kaca. Habis itu si anjing, ada salah satu anjing itu gonggong gitu loh, di arah itu. Benar-benar aku tuh benar-benar ngeliat gitu loh. Nah, terus keesokan harinya lagi, karena aku memang sering main ke situ juga, kan aku juga bantuin kan bersih-bersih di lantai 1. Di lantai 1 itu aku juga bersihin ruangan yang dimana tahu sih kan kalau hewan kan mainan kan suka nyacarin apa gitu kan. Aku bersihin di, kebetulan ada satu kamar yang dimana itu kamar bekas pembantu, tapi kan sekarang kan udah nggak dihuni gitu ya. Kamarnya itu aku bersihin, tapi di situ aku merasa waktu aku bersihin itu tuh badan itu seperti panas, berat, dan bikin mual gitu loh. Seperti kayak apa ya, bisa dibilang tuh aneh gitu loh. Aku cuma di sini cuma bersihin, tapi seperti badan itu kayak panas, berat, terus bikin badan itu kayak langsung sakit, mual gitu. Langsung nggak bisa saya bersihin. Dan itu saya belum pernah yang namanya ke lantai 3. Dan sering banget aku ngerasa tuh di situ tuh kayak rame banget, tapi padahal kita dihuni cuma 2 orang doang gitu loh. Entah itu di lantai 1, entah itu di lantai 2. Tuh saya ngerasa tuh di situ tuh kayak walaupun di tempat itu kayak nggak nyaman banget gitu loh. Baik. Kayak bener-bener ketika mau jalan ke sini ada yang ngeliatin, jalan ke sini kok ada yang ngeliatin. Bener. Nah, waktu itu karena mungkin kontrakannya masih ada 4 bulan, kita nyerah gitu. Karena memang kita menghuni rumahnya dia yang benar-benar nggak ditempatin juga. Akhirnya kita pindah gitu loh.
Kita pindah lagi ke ruko tempat lain gitu kan. Tapi waktu karena mau pindahan kan otomatis kan kita bersih semuanya, mulai dari lantai 2, lantai 1. Nah, di waktu itu saya pertama kali menjajah ke lantai 3. Nah, beneran waktu itu aku karena diceritain di lantai 3 pernah kayak gini, ya udahlah, cuma aku bersih sama kan berdua, cuma bisa doa aja gitu loh sambil bersihin. Itu tuh memang tempatnya itu gelap, pencahayaannya kurang, di ruangannya itu pun juga sungat gitu loh, maksudnya kayak nggak ada udara sama sekali gitu loh. Yang mungkin buat meditasi atau apa gitu, aku nggak ngerti. Tapi itu ketika Mas Tison ke lantai 3 itu posisinya seperti pusaka-pusaka atau patungnya itu terutama masih ada di sana? Itu udah nggak ada. Udah nggak ada untuk patung dan lain, paling cuma tempat lupa aja yang ada di situ. Ya mungkin ini cerita buat mungkin sahabat aku memang udah ada di surga gitu kan, udah bahagia. Cuma aku menyampaikan waktu dia masih ada gitu loh. Mas Tison, ini mungkin ada beberapa hal yang saya akan tanyakan untuk supaya ceritanya lebih detail sebelum saya sambungkan ke Mas Bo. Mas Tison, pertama itu kontrakan memang ketika berpisah teman dari Mas Tison itu, berarti itu memang status kepemilikannya berada di teman Mas Tison? Benar. Gimana? Benar sekali. Lalu itu kalau boleh tahu Mas Tison, rumahnya dari teman dari rumah kontrakan, mohon maaf, itu kalau seperti yang dilihat Mas Tison pada waktu itu bermain ke sana, itu bangunannya bangunan lama atau bangunan yang cukup modern? Cukup modern sih. Tapi dari interiornya masih ada sentuhan-sentuhan Jawa gitu atau nggak seperti ada rumah kayak biasanya? Ya karena kan memang rumah pemiliknya dulu kan juga sama Chinese gitu kan, jadi kan memang benar-benar modern gitu. Tapi di situ ngerasa nggak kayak bukan rumah gitu. Itu termasuk di lantai 3 Mas Tison? Iya. Tidak ada perbedaan seperti lantai 1, lantai 2 dekorasi atau interiornya seperti ini, lalu lantai 3 berbeda gitu? Kalau lantai 3 berbeda. Kalau lantai 3 itu mungkin itu kan nggak tahu buat ruangan apa, mungkin yang bikin paling juga ada kamar yang lumayan besar, itu mungkin bisa dihuni sama 2 kamar. Kemudian ada tempat buat cuci, mungkin untuk ngejemur gitu kan. Dan lumayan gelap gitu. Dan dari cerita dari teman dari Mas Tison ini, barang-barang yang ada di lantai 3 itu patung terutama itu cuma satu atau ada beberapa atau ada jenis pusaka lainnya yang ada di sana? Enggak, cuma patung. Jadi banyak jenis ya di sana ya? Enggak, itu kalau nggak salah cuma satu aja. Cuman patung dan satu aja. Yang anehnya lagi itu hampir setiap malam itu ya selalu diketok gitu loh. Pintunya, pintu kamarnya. Dari teman Mas Tison tadi ya. Terakhir Mas Tison, ini ketika teman dari Mas Tison ini di sana pernah melihat sosok nggak? Kalau untuk sosok mungkin dia pernah gitu kan, cuman kan dia nggak berani cerita ke aku untuk sosoknya kayak gimana kan, takut, karena kan aku sering nemenin dia kan, karena dia merasa sendiri gitu kan. Jadi biar aku nggak takut, jadi dia cuma cerita seadanya aja gitu. Tapi aku di sini juga ngerasa bahwa ada kejanggalan gitu di rumah itu. Oh iya, ada satu lagi. Waktu kita nggak menghuni di rumah itu,
kebetulan kan ada masnya. Halo? Ya. Halo. Oke. Tadi Mas Tisen sampai di ketika Mas Tisen tidak menghuni rumah itu, lalu? Halo? Dengar, Mas? Oke, sudah lancar Mas Tisen? Dengar. Iya. Jadi waktu kita ada di kafe ketemu sama salah satu yang menawarkan rumah itu, dan kita cerita, kok rumahnya kok kayak gitu ya, kok banyak keanehan, banyak kayak setan-setan yang gitu, yang ganggu. Lah masnya itu langsung ngomong, alah nggak usah takut mas, wong di pusatnya aja cuma di rumahku kok. Entah itu canda atau gimana, aku nggak ngerti. Gimana pusatnya ada di rumahnya? Oke. Kami juga di rumah. Malah dia temu-temu langsung ngomong kayak gitu loh. Halo. Aneh banget. Mas Entah Tisen, itu dia bercanda atau apa. Mas Tisen, tadi koneksi kita sempat hilang. Tadi mau dijelaskan lagi. Tadi orang yang Tadi orang yang mengatakan bahwa menawarkan rumah itu bilangnya ada pusatnya di rumahnya. Katanya nggak usah takut mas, wong biasanya buat yang buat tempat di rumah saya semua kok arahnya dari. Oke. Kaget. Mas Tisen, Dan mohon maaf. Juga dua main. Ini di bagian akhir-akhir ini ketika Mas Tisen sampai pada cerita ini, sepertinya entah kenapa koneksinya sangat buruk. Padahal tadi kita lancar-lancar saja untuk berkomunikasi. Mungkin dipersingkat saja Mas Tisen, di bagian ini tadi mengatakan pusatnya berada di rumah si bapak itu. Itu rumahnya cukup dekat nggak dari rumah kontrakan itu? Cukup dekat, mungkin kalau misalnya di lantai 2 itu bisa kelihatan gitu loh. Rumahnya yang benar lumayan besar juga soalnya. Oke. Gitu. Jadi langsung saya sambungkan ke Mas Boy ya, Mas Tisen ya. Oke, baik. Ini cukup unik Mas Boy, cukup menarik cerita dari Mas Tisen ini, dan saya tidak tahu kenapa di studio pun memang atmosfernya jadi berbeda. Ini mungkin bisa dijelaskan Mas Bu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, ini nun sewu buat Mas Tisen ya. Ini ada, saya ada beberapa pertanyaan. Nun sewu, apakah inisial dari temannya jenengan itu ada huruf M, F, S? Halo? Halo Mas Tisen? Iya. Bisa mendengar suara Mas Bu? M, S, F, A. Ada yang huruf apa aja itu Munser? M, S, F, A. M, S, A F, ada. A. S ada. Oke. Munser, apakah nama baptis itu Mas Munser? Iya. Munser. Saya mau bertanya, Munser, patung itu dari keramik atau dari logam Mas? Kuningan atau sebangsanya Munser? Aduh, kalau itu aku nggak pernah diceritain ya. Cuman berbentuk patung aja, dan aku pun juga belum pernah ngelihat itu. Cuma pernah ngelihat cuma tempat dupanya aja gitu. Dupanya kan itu untuk di kamar. dari logam atau dari keramik Mas Munser? Untuk tempat dupa. Kalau itu keramik merah ya. Keramik merah ya, oke. Nun saya Keramik merah. bergambarkan naga enggak Mas? Kalau itu naga atau apanya nggak ngerti, yang penting ada huruf Cinanya. Gue juga nggak ngerti. Gitu. Nun sewu, ini nggak tahu kenapa pada waktu agak sedikit di pertengahan cerita jenengan, saya menggambarkan sesuatu cuma emang agak-agak aneh juga. Ini saya mau tanya. Pada waktu
masuk ke kamarnya pernah berbau amis sama berbau kayak jangan tahu binatang anjing kan Mas. Baunya tuh kayak gitu. Padahal itu kan secara logikanya anjing itu tidak boleh masuk ke dalam kamar itu ya Mas ya. Kan gitu. Kalau itu dimasukin semua, Mas. Enggak, maksudnya Di lantai anjingnya, 3 gitu ya? anjingnya. Yang kamar khusus untuk nah, itu kan tidak boleh ya. Ya. Itu masuk semua. Maksudnya? Jadi gini, Karena Mas kan Tison. dia kan merasa sendiri. Karena dia merasa sendiri, jadi anjingnya dimasukin ke kamarnya semua malah. Enggak, maksudnya di lantai 3. Maksud Mas Bu di lantai 3. Di kamar khusus. Iya, di lantai khusus. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Pada waktu panjenengan membersihkan, berbau amis sama kayak berbau anjing enggak Mas Nun Sewu? Kalau itu waktu bersih ini itu kebetulan sebentar toh. Cuman aku kan sering cuma mampir doang, nemenin doang, cuma lihat karena memang waktu saya naik ke lantai 3 itu memang nggak kuat gitu loh, entah kenapa pusing gitu ya, memang Mas? langsung pusing, Okay. langsung pusing kayak prone gitu loh, kayak bener-bener kayak nggak boleh ke lantai situ gitu loh, atau nggak boleh bentar ngeliat, nemenin, abis itu aku turun, abis itu muntah, udah. Karena kalau bahasa saya gini, Mas Desan Sewu, memang ada upaya untuk mengumpulkan segala sesuatu magnet yang ada di tempat yang dikunjungi. Contoh di apa tadi ya, suatu pegunungan, Gunung tadi ya, Sendang atau apalah seperti itu. Dan itu memang patung itu adalah menjadikan satu magnetnya, Mas. Dan saya, kalau bahasa saya gitu. Dan di sini saya menggambarkan segala apa ada di visual saya agak lucu Mas ini Mas. Jadinya memang ada sesuatu yang berbentuk berbadan ular tapi nun sewu. Untuk kepalanya gitu ya. Kepalanya itu nun sewu kayak apa ini ya? Ya kayak anjing, ya kayak apa ini ya Mas ya? Seperti itu. Ya kayak hewan kerbau atau apa ya, seperti itu. Jadi seperti mungkin ada satu gabungan di sini antara ular, kerbau, manusia, juga bisa anjing, seperti itu. Dan karena, badannya juga manusia ya Mas ya, ya? Dan berbulu seperti itu ya Mas. Oke. Dan ini memang adanya satu bentuk di mana penggabungan antara contoh dia ke tempat tadi kan sempat ke tempat sesuatu gitu ya Mas ya. Iya. Dan itu memang ada 3 hal yang mana itu menjadikan satu keharusan untuk diberikan sesuatu. Entah itu diberikan dupa atau diberikan satu sesaji yang mana beberapa sesaji itu harus dipenuhi. Gitu ya. Jadi, seperti itu. Dan di kamar ini memang patung itu merupakan satu bentuk penarik kalau bahasa saya, media penarik untuk tiga dalam tanda kutip itu. Tapi di sini malah justru nun sewu. Magnet-magnet yang tidak apa istilahnya tidak ditarik itu malah ikut tertarik. Seperti itu. Jadi bisa dibilang sesuatu yang tidak bertujuan untuk ditarik tapi justru malah tertarik dengan medan betul. itu ya Mas. Ini nun sewu. Jadi kan dengar kayak orang Berbisik. kalau saya bukan berbisik Mas, kayak orang kayak baca mantra. Ini non saya karena di studio ini kan kita pakai headset ya, headphone ya, headphone. Dan ini kayak dan sebentar ya Mas ya, karena di sini saya juga ngerasa panas. Non saya ke pindah tempat aja Mas ya. Oke boleh. Sambil mendengarkan tanggapan dari kita ya Mas Tison ya. Ini jenengan di mana? Di ruang tamu atau di kamar Mas? Enggak, di kamar sendiri sih. Di kamar sendiri. Jadi pindah ke ruang TV aja Mas. Enggak, ini ke rumah kamar adik aja yang Okay. Jadi ini juga coba backsound saya matiin supaya mungkin kerabat Imelda juga ikut mendengarkan apa yang kita dengarkan saat ini karena masih ya Mas Boy. Iya. Iya ini. Mungkin logikanya ya, waktu barusan aja langsung kayak barusan aja kayak ketekan gitu malah merinding semua gitu. Jadi itu langsung naik semua, makanya aku langsung pindah. Mencium bau apa Mas sekarang Mas? Kalau ini sih enggak. Pada waktu tadi Mas?
Sempat mencium bau-bauan enggak, Mas? Kalau bau nggak cuma dingin. Dingin. Jenengan minum ini, Mas. Kok ada suara kayak benda ting ting gitu? Oh enggak. Ini karena kan ke kamar kalau ramai gitu jadinya. Oke. Tapi memang tadi ini suaranya sudah hilang ya, Mas. Ya. Tadi kayak gini, suaranya kayak gini. Iya. Oh gitu. Dan tadi saya dengerin dari tadi, terus suara dari audio dari Mas Tison saya kerasin, dan sempat saya berhenti karena saya dengar suara bisikan, Mas, dari headphone. Gitu. Gitu ya, Karena dari tadi yang saya dengar itu dari audionya Mas Tison, tapi yang barusan membuat saya berhenti adalah dari headphone saya. Iya. Jadinya memang dan di studio kan pun juga ada sesuatu yang aneh juga, Mas ya. Ada satu penekanan juga di studio ini. Iya. Ini cukup berat ya, Mas Boy ya, atmosfernya ya. Soalnya kan aku juga cerita yang mengalami kejadian itu kan juga udah di surga gitu kan intinya. Ya aku dia kan sempat, aduh kawan-kawan ceritain dong kisah aku gitu kan, ya udah baru sempat ini jadi aku ceritain gitu. Tapi Mas Bo tanpa ya mulai lagi sepertinya bisikan-bisikannya. Iya, ini terdengar lagi. Iya. Seperti itu. Jadi ini bukan dari backsound karena tadi backsound sempat kita matiin juga masih lanjut ya. Iya, betul. Nah, ini kalau ini backsound jelas ya. Iya, kalau ini backsound. Ya. Dan apakah tadi perilaku yang seperti tadi menuruti keinginan dan segala macamnya itu apakah juga tidak wajar, Mas Bo? Ya, kalau bahasa saya memang juga menggunakan satu mantra-mantra juga, Mas. Apakah memang ini residu itu terus kemudian terdengar lewat audio kita? Kan itu. Jadi mantranya dibaca berkali-kali seperti itu. Oke. Nah, itu. Dan ini cukup berbahaya nggak sih, Mas Bo sebenarnya? Sebenarnya kalau bahasa saya ini kan karena dia menggunakan suatu apa ya, Mas ya? Mungkin kalau awamnya itu adalah makhluk lain ya, Mas ya. Menggunakan makhluk lain yang harus disediakan sesuatu. Nah, dalam tanda kutip mungkin dikasih makan. Ya, dikasih sajian atau dikasih makan lah, itu seperti itu. Nah, kenapa kok setiap malam terus kemudian kayak digedor-gedor? Karena itu dia nagih kalau bahasa saya gitu. Oke. Seperti itu. Ya, ini terdengar lagi. Terus waktu awal saya datang di situ, ada sosok yang datang ngeliatin aku benar-benar di kaca. Apakah dia cuma mau kenalan ini siapa atau jangan kecampur atau gimana gitu? Nah, itu juga ingin saya tanyakan ke Mas Bo terakhir mungkin sebelum kita berpindah ke penelpon lainnya. Sosok yang tadi dilihat oleh Mas Tison ini adalah sosok yang digambarkan oleh Mas Bo itu atau sosok yang lainnya, Mas Bo? Kalau bahasanya karena di sini banyak ya, Mas ya. Tapi kalau yang saya gambar ini kayak terkesan dia mengempalai gitu loh. Oke. Ya, kayak satu magnet yang terbesar di situ. Karena di sini apakah memang betul di tempat yang dia datangi pacarnya itu ya, si cowoknya berarti ya. Itu memang yang dihuni oleh atau di konon katanya dihuni oleh ular besar. Terus kemudian dihuni oleh orang tinggi besar yang dihuni oleh semacam kayak apa ya, ini kayak gambarnya antara kelelawar, anjing. Cuma kalau bahasa saya kayak mirip kelelawar kalau bahasa saya. Seperti itu. Oke. Dan itu bisa jadi itu sosok yang dalam tanda kutip dibawa gitu ya? Iya, jadinya memang sengaja untuk diberikan oleh sang sugestor. Terus kemudian patung itu sebagai sarana untuk memanggil frekuensi itu. Kalau bahasa saya gitu, Mas. Oke. Dan sepertinya karena ini di studio juga udah mulai berat dan juga kita sekali lagi Mas Bo, Mas Tison pun yang ada di sana mungkin apakah aman juga, Mas Bo? Maksudnya apakah tidak akan terefek juga dengan? Kalau bahasa saya masih aman, Mas. Karena gangguannya di sini cukup ekstrim dan ini juga khawatir. Yang
Yang paling menarik adalah satu kayak itu ya, kayak orang baca mantra. Dan sampai sekarang pun ini masih. Iya masih. Oke. Tapi begitu Mas Tison, sekali lagi terima kasih di malam hari ini. Oke, thank you banget buat cerita yang menarik. Ya, cerita yang menarik dan memang sebenarnya ingin kita ulik lebih dalam lagi, cuman kita beri kesempatan buat telepon lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Tison. Oke, terima kasih buat semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih dan selamat beristirahat.